Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian Nugroho dengan NPM 21150611108 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah jaringan komputer dengan kode mata kuliah INF 620210 dengan bahasan topologi jaringan. Baik, langsung saja. Untuk bahasan yang pertama, saya akan review sejenak apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi, ketika adanya komputer yang saling terkoneksi atau berkomunikasi dengan adanya data yang ditukar ataupun informasi yang ditukar atau dikirimkan, itu sudah dipastikan adanya jaringan. Nah, selanjutnya bahasan kita selanjutnya adalah topologi jaringan. Nah, apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media wireless ataupun kabel. Nah, selanjutnya topologi jaringan sendiri juga mempunyai jenis-jenisnya. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis topologi jaringan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dalam koneksi jaringan ataupun fungsinya. Nah, yang pertama itu ada topologi fisik. Seperti namanya, topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Artinya, panca indera kita itu dapat merasakan keberadaannya. Kemudian, ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi, antara node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat ini dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Selanjutnya ada topologi logis. Topologi logis merupakan topologi yang menggambarkan hubungan secara logika yang terjadi pada masing-masing komputer dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada arsitektur jaringan berdasarkan skala. Yang pertama itu ada Local Area Network atau LAN. Itu sebuah jaringan komputer yang cakupan wilayahnya itu hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Contoh yang termasuk jaringan LAN adalah komputer di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada Metropolitan Area Network. Itu sebuah jaringan area metropolitan di mana sebuah komputer itu terhubung dan terkoneksi dengan sebuah metropolitan area yang mana itu keberadaannya di kota besar, bisa juga banyaknya kota, kemudian banyaknya gedung-gedung di area kota yang besar. Nah, Metropolitan Area Network sendiri itu cakupannya lebih luas dibanding dengan Local Area Network. Tetapi, Metropolitan Area Network itu lebih sempit dibandingkan dengan Wide Area Network. Selanjutnya, Wide Area Network atau WAN itu sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Jadi ketika jaringannya itu mencakup negara, benua, ataupun regional, misalnya Asia Tenggara, itu termasuk ke dalam Wide Area Network. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai topologi jaringan di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sebelumnya, uh, saya membaca jurnal mengenai jaringan topologi Pengadilan Tinggi Gorontalo. Masalahnya di jurnal tersebut itu ada keterbatasan server dan biaya, tetapi server tersebut itu belum efisien sehingga di dalam jurnal tersebut mencari cara agar server yang ada itu dapat dimaksimalkan dan digunakan secara optimum. Nah, di sini ada sumber jaringannya, itu ada Telkom Speedy.
Ada Telkom Speedy 1 dan Telkom Speedy 2 dengan kecepatan yang berbeda. Di sini Telkom Speedy 1 itu kecepatannya 3 Mbps. Kemudian Telkom Speedy 2 itu 2 Mbps. Di sini Telkom Speedy 1 itu uh, terhubung dengan Speedy 1. Kita lihat di sini terhubung dengan Speedy 1. Itu berfungsi, ini adalah sebuah modem di mana dia itu mengubah sinyal digital ke analog. Nah, di sini ada dua modem. Yang pertama itu Speedy 1, kemudian Speedy 2. Kan fungsi dari modem sendiri adalah mengubah sinyal digital ke analog. Nah, itu modem sendiri itu bakalan menerima dan mengirimkan pesan ke alamat yang dikirim. Nah, perantara komputer itu kita ke jaringan internet. Jadi, modem ini akan digunakan sebagai perantara komputer kita ke jaringan internet, di mana jaringan internet pada topologi jaringan ini adalah Telkom Speedy 1. Nah, sebelum itu Telkom untuk modem Speedy 1 itu dihubungkan dengan router. Router itu fungsinya untuk membagikan dan mendistribusikan IP address secara statis ataupun DHCP kepada seluruh komputer yang terhubung ke router tersebut. Di mana pada router tersebut itu tersambung dengan beberapa, yang pertama itu server, kemudian switch atau hub, kemudian ada DVR CCTV. Nah, yang pertama ada server. Pada topologi jaringan kali ini, itu servernya yang pertama itu ada server virtualisasi, yang dimana ada CTS server, siap server, kemudian proxy server. Nah, CTS server, siap server, dan proxy server ini adalah server yang digunakan di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai sistem informasi. Nah, CTS server itu case tracking system. Kemudian siap server itu adalah layanan aplikasi sistem informasi administrasi pengadilan tinggi. Kemudian proxy server itu digunakan untuk melakukan filtering konten yang didownload dari internet dan melakukan caching konten. Nah, gunanya proxy server juga itu berfungsi untuk menghemat bandwidth. Nah, di sini router tadi menghubungkan juga kepada switch atau hub. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini switch atau hub ini berfungsi untuk meneruskan lalu lintas jaringan data melalui koneksi port konektor. Di sini kita bisa lihat ada port-portnya. Nah, ini terhubung ke IP kamera, di mana IP kamera itu ada di ruang sidang, lobi bawah, lobi atas, dan pintu depan. Kemudian router tadi terhubung juga ke DVR CCTV. Nah, DVR CCTV itu fungsinya untuk menyimpan rekaman video dari kamera dan mengolahnya ke dalam bentuk digital. Nah, DVR punya fitur multiplexing yang memungkinkan perangkat tersebut untuk melakukan monitoring dan merekam dalam split screen secara simultan. Maksudnya di sini kan dihubungkan dengan beberapa CCTV, yaitu KPT1, KPT2, WKPT, dan seterusnya. Di dalam suatu screen itu memungkinkan untuk CCTV tersebut itu dijadikan dalam suatu split screen, jadi bisa dilihat semua. Itu adalah fungsi dari DVR CCTV. Kemudian untuk Speedy 2 itu sebelumnya itu terhubung ke splitter. Nah, fungsi splitter itu untuk apa? Splitter fungsinya dari namanya mungkin sudah terbayang. Splitter itu memisahkan atau membagi sesuatu. Nah, di mana di sini itu membagi sebuah kabel. Nah, splitter itu terhubung juga dengan PBX, di mana PBX itu Private Branch Exchange.
itu menjadi center pengendali dan penghubung antara jaringan telepon. Kita bisa lihat di sini itu jaringan telepon yang bersifat publik ke jaringan telepon yang bersifat internal. Jadi PBX sendiri itu sebagai pengendali dan penghubung antara telepon-telepon yang di sini. Itu ada KPT, Hakim 1, Pansek, Umum, Keuangan, Perdata, Tipikor, WKPT, Hakim 2, Wasek, dan lain sebagainya. Nah, pada router juga, pada modem Speedy 2 itu pada router RB1100 itu terhubung juga dengan access point. Nah, access point di topologi jaringan ini ada dua. Yang pertama itu access point lantai 2. Kemudian dari access point lantai 2 dan access point lantai 1 itu dihubungkan dengan WDS. Nah, access point itu fungsinya untuk menyebarkan atau pemancar sinyal internet. Nah, WDS atau Wireless Distribution System itu fungsinya untuk memperluas jangkauan jaringan wireless. Nah, di access point lantai 2 itu ada end user. User lantai 2 itu ada komputer, printer, scanner, laptop, tablet, ponsel, dan gawai. Kemudian untuk akses point lantai 1 itu sama seperti user lantai 2, end usernya ada komputer, scanner, printer, laptop, ponsel, dan iPad. Nah, di sini juga ada keterangan simbolnya, yaitu ada splitter, ada jumlahnya 1, kemudian ada RB1100 ini ada jumlahnya itu 1, berfungsi untuk routing, firewall, hotspot, bandwidth management. Nah, bandwidth management itu fungsinya itu mengatur pengolahan atau yang akan kita unduh gitu. Kemudian ada application server, ini ada 2. Kemudian ada 11, 4 IP cam. 4 IP cam, kemudian ada 8 CCTV. Kemudian ada modem Speedy, ini modem. Ada Speedy 1, kemudian Speedy 2, yang jumlahnya modemnya itu ada 2. Kemudian ada access point, ada 2, dengan deskripsi bullet M2HP. Kemudian ada DVR CCTV, ada DVR CCTV, ada 1, kemudian ada comlink, ada 1 juga. Kemudian ada switch atau hub. Nah, itulah tadi jaringan topologi jaringan dari Pengadilan Tinggi di Gorontalo. Nah, topologi jaringan tadi itu jenisnya masuk ke topologi star, di mana topologi star ini banyak digunakan karena kemudahannya untuk menambah ataupun mengurangi atau mendekatkan kerusakan jaringan, mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Nah, selain itu, permasalahan panjang kabel yang harus sesuai juga tidak menjadi sesuatu yang penting lagi. Tentu ada beberapa kerugian karena panjang kabel atau loss effect maupun karena hukum konduksi, namun hampir dikatakan semua itu dapat diabaikan. Nah, topologi ini, topologi star atau topologi bintang, itu mempunyai karakteristik. Diantaranya yang pertama itu setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Jadi kita bisa lihat di sini itu berkomunikasi langsung dengan central node. Kemudian traffic, data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Kemudian mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Bisa kita lihat di sini animasinya itu langsung terhubung ke central node. Kemudian keunggulannya jika suatu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Misalnya di sini kabelnya terputus, maka yang lain akan tetap terhubung karena node-node tadi itu langsung terhubung ke central node-nya. Selanjutnya itu dapat digunakan
kabel kelas rendah atau low grade karena hanya menangani satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai topologi jaringan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.